Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, yang maha dekat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kok tidak terdengar santri mengaminkan? Amin. Rugi sekali kalau tidak minta diaminkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Semoga Allah terus memberikan petunjuknya sehingga kita bisa dari waktu ke waktu memperbaiki diri. Yang pertama dihisab nanti pada waktu kita meninggal, yang pertama dihisab adalah tentang sholat. Jadi seperti ada angka banyak, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tetapi kalau tidak ada angka pertamanya, walaupun nolnya 6, walaupun nolnya 9, maka tidak ada nilainya. 1 juta itu nolnya 6, karena ada angka 1. 1 miliar nolnya 9, karena ada angka 1. Sekarang segala amal dilakukan, tapi dia tidak sholat. Maka tidak ada angka 1-nya. Tidak ada yang bisa membuat dia dicatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Mengapa Allah memerintahkan kita sholat? Tidak boleh ditanya kenapa Allah memerintahkan. Paling apa hikmahnya perintah Allah sholat. Allah Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, penguasa, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, yang menakdirkan segala sesuatu, menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu artinya hati yang tunduk, patuh kepada Allah. Kita ini makhluk ciptaan Allah, diurus oleh Allah, dihidupkan di dunia, mampir sebentar untuk ngabdi kepada Allah sampai waktunya kita dimatikan oleh Allah, dan nanti kita akan dituntut pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama mampir di dunia ini. Dunia ini hanya mampir, sepenuhnya adalah ujian. Nah, Allah memerintahkan kita sholat supaya lulus ujian. Apa hikmah sholat yang pertama? Hikmah sholat yang pertama, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan, camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi Allah memerintahkan kita sholat agar kita selalu tentram hatinya.
Orang yang sholat itu tenang. Kalau sholatnya niatnya benar dan sholatnya benar. Tidak ada agama di dunia ini, kalaupun mereka menganggap ibadah, yang ibadahnya seintensif umat Islam. Allah menginginkan kita bahagia. Allah menginginkan hidup kita tenang. Maka diperintahkan sholat 5 kali yang fardu sehari. Bangun, sholat. Kemudian duhur, sholat. Sedang capek-capeknya, sholat. Asar, sholat. Maghrib, sholat. Isya, sholat. Maka siapapun orang yang ingin bahagia, ingin tenang, maka perbaiki sholatnya. Wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi maaf bagi yang tidak bagus sholatnya, apalagi yang tidak pernah sholat, ya sudah, dia tidak akan merasakan itu. Hidup tenang itu tidak ada. Tenang itu hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Adek, mana bukunya? Ambillah. Yang tidak membawa buku, acungkan tangan santri. Ya, silakan ambil. Hanya punya waktu sampai 5:10 ya, harus kembali ke sini. Harus adil. Jamaah, ada yang tidak bawa buku, gak apa-apa. Nanti bawa sayur ya. Hari ini hari Selasa, hari sayur mayur. Jadi maaf, orang yang tidak sholat pasti tidak akan dikasih ketenangan. Jadi harusnya kita senang sekali dengan sholat itu, karena kita akan tenang. Yang kedua, apa hikmah sholat? Hikmah sholat yang kedua, wasta'inu bisabri wassonah. Sholat itu membuka pertolongan Allah. Sesungguhnya, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya dengan sabar dan sholat membuka pintu pertolongan Allah kepada kita. Hidup ini mudah, susah, itu sederhana. Mudah itu kalau ditolong Allah, susah itu kalau tidak ditolong Allah. Persoalan cetek, sederhana, kalau ditolong Allah pasti, persoalan berat, kalau ditolong Allah pasti jadi mudah. Pertolongan Allah di antara pintu yang sangat utama adalah sabar dan sholat. Maka orang-orang yang tidak punya kesabaran dan juga buruk sholatnya jauh dari pertolongan Allah. Segala urusan ada dalam genggaman Allah. Segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Tapi jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Semua orang berjanji kepada kita, Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Semua orang sedunia mengancam kita, kalau Allah melindungi kita, tidak akan celaka sama sekali. Penguasa segala-galanya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Penguasa segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya punya persoalan kecil, sedang, besar, punya keinginan, harus kita yakini kita semua la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada daya. Orang lain juga tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah. Makanya sholat, perbaiki sholatnya. Jangan basa-basi sholatnya ya. Sholat yang bagus, yang khusyuk. Ingin tenang, sholat. Risau, sholat. Punya keinginan, sholat. Jengkel, marah, sholat. Cemburu, sholat. Kecewa, sholat. Sedih, punya punya cita-cita, takut, sholat. Karena pada sholat itu pertolongan Allah. Coba doa di antara dua sujud. Rabbi firli, ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi. Warfa'ni, angkat derajat. Kita semua banyak dosa. Ingin ampunan Allah, Rabbi firli. Kita semua sangat ingin disayang Allah, warhamni. Kita punya keperluan, ingin dicukupi, wajburni. Kita takut hina, ingin diangkat derajat, warfa. Kita memerlukan rezeki yang halal barakah, warzuqni. Kita bingung apa yang harus dilakukan, kita tidak tahu, ingin ditunjuki, wahdini. Banyak bahaya di mana-mana, ingin selamat, wa'afini. Kita ingin dihapuskan semua jejak dosa dan aib yang lalu, wa'fu'anni. Apa yang kita inginkan ada pada sholat. Kalau sholatnya terkabul, selamat. Apalagi manfaat dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu rem yang sangat pakem yang membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ada yang mudah sakit hati, mudah marah. Ada yang gak kuat syahwatnya. Ada yang selalu serakah kepada dunia, berharap dan tamak. Kalau kita merasa banyak masalah yang membuat kita tergelincir, maka sholat. Sholat itu rem yang membuat mulut terjaga, mata terjaga, pikiran terjaga, perbuatan terjaga, hati terjaga. Sholat. Kalau ada di antara kita yang merasa, aduh akhlak saya ini susah berubahnya, sholat. Diperbaiki sholatnya, kualitasnya, dan ditambah jumlah sujudnya dengan sholat sunnah. Ayo, ada yang suka emosi tidak? Yang mudah marah, yang suka dendam, ibu-ibu? Ada yang suka marah tidak? Mau ngapain? Kenapa marah? Susah, banyak yang bikin jengkel. Ya perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya bagus, nanti Allah yang menguasai diri kita, yang menguasai nafsu kita, yang tahu ikhtiar kita, memudahkan kita. Aneh, nanti jadi mau banyak bicara, jadi nggak ingin. Mau marah, jadi reda. Mau pelit, jadi dermawan. Mau menghina orang, malah jadi zikir. Allah kuasa mengubah siapapun. Dibarengi dengan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini doa, kalau sudah sholat doa ini ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Sudah apa belum? Sengaja dicari yang pendek, tidak panjang mah. Rada-rada panjang ya.
Ya Allah, hamba mohon kepadamu kemudahan melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauh dari kemungkaran, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Itu. Lanjut yang keberapa? 4. Yang keempat, apa hikmah sholat selanjutnya? Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Sepanjang dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi dari sholat ke sholat itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Subuh, duhur. Dari subuh ke duhur bisa dihapus sepanjang tidak melakukan dosa besar. Nanti sholat asar hapus lagi, sholat maghrib hapus lagi. Jadi penghapus dosa. Kalau sholatnya bagus. Jumat ke Jumat menghapus. Ramadan ke Ramadan, Ramadan itu menghapus dosa dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan. Termasuk satu lagi, umroh. Umroh ke umroh itu menghapus dosa sepanjang dari di antara dosa amalnya. Maka Bapak Ibu diibaratkan oleh Rasulullah seperti di depan rumah ada sungai, mandi, pagi mandi, duhur mandi, terus aja 5 kali mandi, kira-kira bersih tidak kan? Bersih terus. Makanya kalau sholatnya baik, kita itu siap untuk meninggal kapanpun juga. Karena sholat itu penghapus dosa. Punya dosa tidak ini? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Istighfarnya berapa kali? Jawab. Berapa kali istighfar? Siapa yang nyebut nggak ke itu? Karena kebanyakan atau karena kesedikitan? Kita istighfar aja juga harus diistighfarin. Karena seringkali kita minta ampun tapi cuman basa-basi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak merasa salah. Apalagi yang istighfarnya lagi marah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu mah bukan minta ampun. Itu mah lagi ngadat. Ada yang begitu, Bu? Coba gimana contohnya? Astagfirullahaladzim. Nah, itu kan harusnya astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ini mah kita mah jengkel. Nah, sedekahnya banyak sedikit kita nih. Sedikit. Istighfar sedikit. Sedekah sedikit. Sedekah kan penghapus dosa. Sholat ini harus bagus. Makanya kalau udah sholat tuh udah ngebayangin penghapus dosa. Pertolongan Allah. Rem yang membuat kita jadi baik. Begitu adik-adik. Yang keberapa barusan? Satu apa? Tentang Yang ketenang. Dalilnya aradu ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. 28 ya. Yang kedua wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Waktu ada di surat Al-Baqarah berapa? Yang ketiga sebagai apa? Pencegah dari perbuatan Al-Ankabut 45 ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selanjutnya penghapus dosa. Hadis sahih Bukhari Muslim. Apalagi hikmah sholat sesudah tenang, pertolongan Allah, pencegah,
penghapus dosa, apalagi yang hikmah sholat lainnya. Itu sangat-sangat penting ya. Sholat itu juga akan membentuk pribadi kita jadi pribadi disiplin. Tidak ada di dunia ini agama sedisiplin umat Islam. Disiplin apa dari sholat? Coba. Yang pertama, disiplin waktu. Saya kira umat yang paling banyak lihat jam kalau punya jam adalah umat Islam yang paling banyak nanya waktu. Jam berapa sekarang? Berapa menit lagi subuh? Sedangkan waktu itu adalah modal. Yang paling sering ingat modal adalah umat Islam. Tahajud waktu, subuh, suruh, duha, duhur, asar, maghrib, isya. Terus kita ingat waktu. Kalau kita sholat terus gimana kerjanya? Dengar ya, adik-adik dengar baik-baik. Dengar ini baik-baik. Ada yang menganggap sholat itu pencegah produktivitas. Kalau kepotong-potong sholat, gimana? Orang kapan kerjanya? Justru dengan sholat, pekerjaan kita akan dibuat oleh Allah lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih berkah. Yang tadinya berat dengan sholat bisa jadi dibuat ringan. Yang tadinya susah dengan sholat dibuat lebih mudah. Yang tadinya ruwet kalau kita sholat dibuat lebih terurai. Semua urusan ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau punya perusahaan, suruh sholat karyawannya. Nanti urusannya menjadi jauh lebih mudah. Gampang bagi Allah untuk membuat urusan jadi batal, jadi gagal, jadi rumit, jadi berantakan. Mudah sekali bagi Allah. Walaupun rencananya sudah hebat, yang kerjanya profesional, dibuat oleh Allah gagal, pasti gagal. Dibuat oleh Allah berantakan, pasti berantakan. Dibuat oleh Allah rugi, pasti rugi. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu bisa membuat urusan kita lebih mudah, lebih berkah, enak. Jadi kalau punya karyawan, ajak sholat berjamaah. Jangan takut kehilangan waktu kerja. Oleh Allah sudah diatur. Duhur itu sudah capek-capeknya kita. Dibasuh air wudhu, kemudian ruku, sujud. 4 rakaat itu orang akan dibuat secara syariat normal lagi. Lebih tenang, lebih fit. Diatur asar. Kenapa tidak sholat fardunya jam 9? Diatur oleh Allah. Boleh itu sholat hanya duha, sunnah. Tapi fardunya duhur. Udah diatur lah oleh Allah yang maha tahu ritme fisik kita. Mau nyiapin anak sekolah ya? Iya, yang mau nyiapkan anak sekolah silakan. Jangan lupa sambil ke bawah, sambil milih sayur ya. Siapa tahu nanti untuk makan di jalan anak-anaknya. Lanjut. Ya lupa lagi sampai di mana tadi? Semuanya ikut lupa ya. Ritme, disiplin. Disiplin waktu. Disiplin apalagi dengan sholat? Ayo, disiplin bersih. Ada yang berani sholat tidak pakai wudhu? Ada. Siapa? Si Kabayan ya. Ini jangan ditiru adik-adik. Si Kabayan ini nyegurau sedikit ya. Si Kabayan sholat kentut. Kata temennya, Kabayan batal. Ya enggak dong. Kenapa enggak batal? Karena saya enggak wudhu dulu. Ngaco ini ya.
memang tidak batal dan tidak sah. Ini yang ngantuk ketawanya kurang bermutu. Jadi orang yang sholatnya bagus itu bersih. Waktu musim COVID harusnya umat Islam itu secara syariat ya itu paling paling aman karena kalau wudhunya benar itu kan kita menghirup air itu masuk ke dalam, dikeluarkan lagi. Membersihkan kita ada yang kurang bagus dalam wudhu tuh biasanya hidungnya cuma dicolek-colek ujungnya aja. Harusnya airnya masuk dan itu sangat membersihkan. Disiplin bersih, jadi tidak pas atau tidak kurang cocok di masjid kotor itu tidak sesuai. Harusnya masjid itu paling bersih. Tempat wudhu itu harusnya tidak hanya untuk mensucikan, tapi juga tempat wudhunya bersih. Apalagi disiplin dari sholat, disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib. Dalam Islam, tertib teratur ada dalam sholat. Benar, lihat sholat yang gerakannya tidak tertib, tertib itu urutan-urutannya ada. Tertib teratur, coba sholat. Nggak ada yang Allah, jeruk, langsung sujud. Ya nggak? Tiba-tiba langsung ruku. Nggak ada. Semuanya sama, tertib, tidak boleh seenaknya. Teratur, barisnya teratur, bahu bersentuh, kaki bersentuh, gerakannya sama. Ini adalah tertib, teratur. Jadi orang Islam itu tertib sesuai aturan. Teratur. Jadi kalau ada orang Islam yang rajin sholat, tapi hidupnya tidak tertib, tidak teratur, nah ini kurang berkualitas sholatnya. Harusnya sholat mempengaruhi kehidupan kita. Disiplin apalagi? Fokus. Sholat mengajari kita fokus. Ingat kepada Allah. Ada seorang tua yang lihat anaknya, "Nak, kamu ini sebetulnya tidak bodoh. Nilai kamu kurang bagus, bukan kurang pintar. Tapi kurang fokus." Pernah lihat Surya Kanta, kaca pembesar? Matahari bersinar di mana-mana. Tetapi ketika pakai kaca pembesar, kertas bisa terbakar. Kenapa? Orang fokus bisa mengumpulkan energi yang besar karena kemampuan fokusnya. Pernah melihat sebuah eksperimen di pantai. Banyak orang di pantai. Lalu beliau membawa kaca pembesar sebesar meja ini nih. Besar. Lalu membakar sate. Kaca pembesar itu, ini matahari cahayanya di mana-mana. Itu banyak daging-daging yang sedang berbaring di pantai. Ini daging sapi, itu daging orang. Difokuskan, cahayanya sama. Lalu difokuskan pakai kaca pembesar. Itu daging matang. Sesudah itu difokuskan kepada tusuk satenya. Tusuk satenya dibuat dari besi yang tipis. Meleleh, difokuskan. Langsung si tusuk sate itu meleleh. Lalu difokuskan kemana? Ke batu tempat nyimpen sate. Membara batunya. Betapa cahaya matahari yang kita biasa nikmati itu, kalau difokuskan bisa membuat batu membara.
Artinya apa? Orang yang bisa fokus itu luar biasa kekuatannya. Jadi kalau adik-adik nilainya kurang bagus, ini rata-rata gaplok, gagal fokus, atau kuplok, kurang fokus, atau saplok, salah fokus. Perjuangan ini. Kalau ngajar santri ya begini, pemirsa, demi santri supaya melek. Karena rata-rata santri ini tahajudnya dari jam 11 dan berapa? Nanya, apalagi jadi orang yang sholatnya bagus, biasanya lebih mudah fokus. 5 kali bayangkan, kita dilatih oleh Allah, fokus ke Allah, fokus pikirannya ke Allah. Selain kita membiasakan fokus, juga dilatih jadi fokus ke Allah dalam segala hal. Disiplin apa lagi? Disiplin tumanina. Walaupun kita fokus, tapi kita nyaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenang. Jadi walaupun kita fokus, tapi kita dibiasakan sikap kita tuh tumanina, tenang, terkendali, tidak gerasa gerusu. Itu sholat. Makanya orang yang sholatnya bagus, hidupnya tuh tenang, terkendali, bicaranya tenang, ngambil sikapnya tenang, tidak gerasa gerusu, tidak lemot. Itu buah dari sholat. Berwibawa, berkarisma, bukan dibuat-buat, tapi jadi sendiri. Berkah dari biasa, fokus, dan tumanina. Apalagi hikmah dari disiplin apa? Han? Disiplin sholat. Ayo, rapi. Ya, itu BRTT tadi. Disiplin, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. BR3T. Di sana ada dalam sholat. Tawadu, kita dilatih selalu bersujud. Kening. Ini orang ini tuh kepala tuh dianggap topnya, makanya mahkota disimpan di mana? Mahkota raja di kepala, tidak disimpan di pinggang, ya kan? Gimana kalau raja mahkotanya disimpan di pinggang? Terpaksa harus ngoyongkod kemana-mana, ya. Di sini karena kepala itu dianggap topnya, ya, puncaknya. Dalam Islam sujud, sentuhkan kening ini ke tanah sama dengan telapak kaki di hadapan Allah, merunduk. Maka orang-orang sombong tuh tidak mau sujud. Ada yang sujud cuma sekali kalau turun dari pesawat nyampe ke satu tempat. Kita tidak. Kita minimal berapa kali sujud? Kan? Coba berapa kali sujud sehari? 17? Masa satu rakaat berapa kali sujudnya? 2. Jadi berapa? 34 kali minimal kening ini bersujud. Tidak ada di dunia umat yang paling bersujud kepada Tuhan semesta alam. Para nabi semuanya bersujud. Kalau baca keterangan dari beberapa penjelasan di Bible juga, Nabi Isa bersujud, Nabi Musa bersujud. Memang
layak sekali. Sudah semestinya kita makhluk yang tidak ada apa-apanya ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pemilik jagat semesta alam yang maha dahsyat, maha hebat. Masya Allah. Disiplin apa lagi? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya ini? Sholat dimulai takbir. Oh, ada yang kelewat. Aduh, maaf. Disiplin niat. Tadi, disiplin niat. Tidak ada orang sholat tanpa niat. Benar? Tahiyatul masjid berapa rakaat? Dua. Qobla subuh berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Apa yang membedakan? Niat. Kalau sholat subuh niatnya sholat tahiyatul masjid, dia dosa karena dia tidak sholat subuh. Jadi salah satu hikmah dari sholat adalah selalu dan selalu memperhatikan niat dalam melakukan apapun. Tidak ada orang berani sholat tanpa niat, betul tidak? Datang takbir, gak ada, niat dulu. Maka tidak hanya dalam sholat, dalam wudhu, dalam berbuat baik, sedekah, nolong orang, harus diluruskan niatnya. Dan yang terakhir, salam. Salam itu apa? Salam itu doa dan garansi orang lain tidak terganggu oleh kita. Jadi orang Islam itu diajari oleh sholat, diajari oleh Allah dengan sholat, ibadah kepada Allah sesudahnya ibadah dalam bentuk berbuat kebaikan ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, kasih sayang, rahmat Allah, dan keberkahan. Jadi orang yang sholatnya bagus, garansi dia tidak akan merugikan orang lain. Bahkan memberi manfaat ke orang, minimal dengan doa. Ya, keren, keren sekali ini. Kalau orang sholatnya bagus. Orang yang sholatnya bagus, dia akan disiplin zikrullah. Karena sepanjang sholat adalah zikrullah. Disiplin niat, disiplin fokus, disiplin zikrullah. Ingat kepada Allah. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, tidak bisa menyelesaikan sampai akhir karena ada tugas lain. Ustadz Mulyadi sudah beserta kita. Jazakumullah khair. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sahabat MQ Pagi dimanapun berada. Kita sudah nyimak tausiah dari AA tadi langsung dari Masjid Al-Hadi, Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan, seperti biasa kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kemarin terkait dengan fikih ya. Dan kalau tadi ya banyak membahas fikih, maaf, banyak membahas sholat dari sisi makna, esensi sholat, bahkan kepada hikmah dari sholat yang sangat luar biasa. Tentu saja kita pun harus pelajari ilmu sholat ini dari sisi fikihnya. Karena memang syarat dari Rasulullah SAW diterimanya ibadah kita harus memenuhi dua hal. Akhlasu wa aswabuhu, ya, ikhlas karena Allah, artinya tujuannya karena Allah semata. Kemudian kita memahami bacaan sholat seperti tadi bagaimana digali oleh Ahad tentang bacaan duduk antara dua sujud. Robbik firli warhamni wajburni wahdini warzukni, meminta ampunan, meminta petunjuk, meminta rizki, meminta kemudahan. Masya Allah. Nah, tentu juga kita harus pahami fikihnya karena sholat itu
akan diterima kalau memenuhi akhlasu wa aswabuhu. Aswab artinya cocok, artinya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Maka sholat kita harus ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan jalsa al-julus istirahah fi shalah, duduk istirahat dalam sholat. Jadi apakah duduk istirahat itu bagian dari sunnah atau tidak? Merujuk kepada berbagai pendapat, di antaranya pendapat dari Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan ini tidak termasuk, artinya tidak disunahkan untuk duduk dulu, bukan bagian dari sunnah yang harus dilakukan. Tetapi kalaupun melakukan dihajati karena ada kebutuhan di situ, misalkan karena sakit, karena sepuh, karena berat, maka tidak mengapa duduk istirahat, bangun dari sujud untuk masuk kepada rakaat kedua di rakaat pertama, atau memasuki rakaat keempat dari rakaat ketiga, ya, bangun dari rakaat ketiga untuk memasuki rakaat keempat. Baik, dan masih ada banyak pertanyaan yang kemarin masih tertunda gitu ya. Dari beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui IG, melalui Facebook, ataupun melalui MKFM ini ada. Ya, kita lanjutkan pertanyaan kemarin dari MKFM dari Mama Lutfi Patrol. Gitu ya. Assalamualaikum, boleh nggak qobliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat, dan kalau 4 rakaat ada tasawuf awal gak, apa langsung 4 rakaat? Baik, Ibu Mama Lutfi ya, Bunda Mama Lutfi di Patrol. Jadi ada hadis terkait dengan sunnah salat sunnah rawatib yang muakkadah, ya, yang diantaranya muakkadah itu yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ya, satu riwayat menyebutkan bahwa qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Artinya kalau yang muakkad itu berarti 10, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Masing-masing 2 berarti 10. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah mencontohkan untuk qobliyah zuhurnya 4, berarti 12. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah, itu artinya 12 di situ, qobliyah subuh 2, qobliyah duhurnya 4, ba'da duhurnya 4, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, 4 di situ bagaimana? Apakah langsung 4 rakaat, gitu ya pertanyaannya, atau 2 rakaat 2 rakaat? Kalau 4 rakaat, apakah ada tahiyat awal sebagaimana sholat duhurnya? Jadi Ibu Mama Lutfi di Patrol, sepengetahuan saya 4 rakaat itu dua-dua Bu. Jadi 2 rakaat salam berdiri lagi, 2 rakaat salam lagi. Begitu ya. Jadi tidak 4 rakaat langsung sebagaimana kita sholat zuhur, atau tidak 4 rakaat langsung sebagaimana kita sholat tarawih yang 4-4-3. Jadi jelas kalau 2 rakaat, maka di situ ditutup dengan tahiyat akhir dan salam, ditambah 2 rakaat lagi, tahiyat akhir dan salam. Ya, bagi ibu-ibu yang sholat di rumah sangat mungkin melakukan hal seperti ini. Ya, kalau bapak-bapak bagaimana yang berjamaah di masjid, tentu juga mungkin ketika bapak menyesuaikan waktunya. Makanya kalau datang lebih awal bisa leluasa untuk melaksanakan sholat sunat. Tapi kalau telat begitu, aduh kebagiannya 2 rakaat, ya dapatnya 2 rakaat, nggak bisa 4 rakaat. Atau telat sekali datang sudah komat, sudah tidak ada kesempatannya untuk sholat sunatnya, karena kalau sudah masuk iqomat, sudah masuk, sudah didirikan sholat, maka tidak ada lagi sholat sunat. Ketika ingin berjamaah, maka langsung mengikuti imam saat itu. Begitu ya, dari pertanyaan dari Bunda Mama Lutfi di Patrol. Lanjut di IG dari, oh ini sama ya, ini dari IG Sri Laksmi, sama hampir sama dengan pertanyaan Ibu Mama Lutfi tadi ya. Mau bertanya bagaimana tata cara sholat qobliyah duhur 4 rakaat, apakah boleh sekali salam atau harus 2 kali? Jadi 2 kali salam ya, 2 rakaat, nanti berdiri lagi dengan niat yang sama qobliyah duhur, niat dalam arti qobliyah duhur, tambah
dua rakaat lagi. Jadi 4 rakaatnya dua kali salam, per 2 rakaat satu kali salam. Begitu ya. Baik, dari IG Bayu Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah benar tidak boleh memejamkan mata saat sholat? Padahal terkadang menurut saya memejamkan mata membuat sholat lebih khusyuk. Baik, ada hadis memang yang mengatakan bahwa siapa yang memejamkan mata semoga dibutakan. Tapi memang hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan hadis ini tidak kuat. Sehingga juga ada yang membolehkan sebagai ulama sambil menutup mata ketika atau saat itu memang membantu untuk kehusuan sholat kita. Ya, jadi kalau membantu kehusuan silakan. Tapi jangan sampai justru kenapa ada larangan khawatir kalau sambil merem itu ya tambah merem, artinya jadi tidur ya. Atau ada, memang setiap orang beda. Ada yang memang dengan merem itu membantu khusyuk, atau sebaliknya ada yang dengan menutup mata itu justru ingat kemana-mana gitu ya, jadi tidak khusyuk. Nah, jadi boleh jadi ada hikmah, walaupun mungkin saya belum tahu hikmah lebih besarnya ya. Hikmahnya kenapa tidak merem gitu ya? Mungkin salah satunya tadi supaya kita tidak tertidur ya. Nah, walaupun sekali lagi itu ada larangan, juga para ulama fikih mengatakan bukan larangan yang haram ya, terlarang yang diharamkan, tetapi makruh saja. Artinya lebih baik tidak, tapi kalau itu kemudian membantu lebih khusyuk, lebih bisa menjiwai, lebih bisa memahami dari bacaan sholat itu sendiri, silakan ya, tidak mengapa. Bahkan tidak berdosa tentunya, karena itu bukan bagian dari larangan yang membuat seseorang menjadi terlarang, membuat seseorang jadi berdosa, tidak. Begitu ya. Baik, terima kasih dari Bayu di IG ya. Oh, dari Pak Sugoro di Zoom. Terima kasih Pak Sugoro sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz, untuk berdiri setelah sujud langsung berdiri atau kedua tangan menyentuh lantai terlebih dahulu baru berdiri. Ya, ini terkait dengan pembahasan kita kemarin, duduk istirahat ya. Julusul istirahat, duduk istirahat. Ketika setelah duduk mau bangun lagi itu kan biasanya tangan juga memegang lantai atau tangan mengambil tenaga dari lantai. Dan itu dilakukan ketika Rasulullah memang sudah di usia 60 tahun lebih ya, sudah lebih berat begitu. Artinya itu dibolehkan. Tapi kalaupun masih kuat, masih segar, langsung saja berdiri. Itu yang lebih utama. Sehingga memang ketika ada pertanyaan apakah sunnah atau tidak, ya, para ulama mengatakan ini bukan bagian dari sunnah, jadi tidak mesti duduk dulu. Hanya saja kalaupun terpaksa ataupun kondisi tertentu mengakibatkan harus duduk dulu sebelum berdiri, maka itu dibolehkan. Termasuk juga kita tangan ya, jari tangan yang mungkin harus megang lantai, atau ada yang tangannya eh, pegang pegang eh, kursi ya, atau ada yang tangannya mungkin pegang tangga karena sholatnya di samping tangga atau pegang tembok. Nah, ketika itu memang memungkinkan seperti itu karena kondisi fisiknya, maka itu dibolehkan. Begitu Pak Sugoro. Ini senada dengan pertanyaan dari Ibu Ida Nuraida ya. Bu Nuraida di Banten, Cina. Bu Nuraida orang Banten tinggal di Cina saat ini mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait setelah sujud kedua di Masjid Xinjiang, Xinjiang ya. Ya, biasanya langsung berdiri, tidak duduk dulu sebentar baru berdiri. Tapi saya selalu duduk dulu. Ya, jadi memang eh, idealnya tidak duduk dulu gitu Bu ya. Jadi dari rakaat pertama masuk rakaat kedua itu langsung berdiri. Hanya sekali lagi bagi kita tidak terlarang dan Rasul pernah melakukan sebagaimana yang kemarin di riwayat yang diterima dari Al-Qairis juga, bahwa eh, bahwa di situ bahwa Rasulullah SAW pernah melihat pak sahabat pada mata ada Rasul duduk dulu kemudian berdiri. Tapi kemudian di situ dibahas bahwa hal itu sebagai merupakan adanya kebutuhan ya, liyahtaju. Kalau memang kebutuhan untuk duduk dulu karena tadi
tenaga, harus mengumpulkan tenaga karena sudah berat, karena sakit, maka boleh. Kalau tidak, langsung berdiri saja. Seperti yang Ibu lihat, itu sudah benar sebetulnya. Jadi duduk sebentar itu memang ketika dibutuhkan saja. Begitu Bu ya. Nyambung pertanyaan Pak Sugoro dengan Ibu di uh, Banten Cina tadi ya. Baik, lanjut. Bagaimana kalau dalam sholat dari IG Tarmini Sandiwirya? Bagaimana kalau dalam sholat kita sering sendawa ya? Sendawa tuh, kalau orang Sunda bilang sisimbekan gitu ya. Sendawa itu memang bagian dari apa eh, kadang-kadang gitu ya ada penyebab tentunya ya sendawa itu, tapi tidak membatalkan sholat insya Allah. Kalau memang itu juga nggak bisa dikendalikan ya, ya mungkin karena suhu cuaca kadang-kadang ya, karena cuaca atau karena habis makan tertentu bisa jadi di situ sendawa, maka tidak membatalkan ya, tidak membatalkan sama sekali. Tapi kalau bisa dihindari apa yang membuat sendawa itu akan lebih baik ya, bahwa kita tahu apapun yang bisa mengganggu sholat kita sebaiknya kita hindari. Karena kita bahas ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika ada tirai, ada gardeng yang ada gambarnya, Rasul minta kepada Aisyah untuk dicopot. Kenapa? Karena kata-kata Rasulullah itu bisa mencuri kehusuanku. Artinya baik suara, baik gambar, baik suasana yang itu bisa mengganggu kehusuan, kita hindari. Nah, jadi, aduh ini lagi sendawa gimana nih? Ya, apa upayanya kita lakukan dulu, misalkan gitu ya, supaya gak sendawa mungkin minum air hangat, gitu ya, minum air hangat dulu, istirahat dulu, tarik napas dulu, sehingga ketika sholat itu tidak sendawa terus, kan tentu saja akan bisa mengganggu, walaupun tidak merusak sholatnya, artinya tidak membatalkan sholatnya, tetapi dengan terganggu itu bisa menghilangkan kehusuan atau bisa mencuri kehusuan kita, mengurangi kehusuan sholat kita. Nah, jadi secara hukum sendawa tidak mengganggu atau tidak membatalkan, tapi kalau mengganggu bisa mencuri kehusuan, sehingga tetap bisa kita upayakan untuk dihindari atau apa dikurangi sendawanya. Tapi gimana nih masih sendawa juga, sudah diupayakan ya. Kita sudah berupaya dulu itu lebih baik. Jadi berupaya dulu, ikhtiar dulu sehingga kita bisa menang. Begitu ya. Baik, lanjut di IG dari Gev Mulyati. Assalamualaikum, izin bertanya pada Pak Ustadz, saya sering menjama sholat asar ditarik zuhur karena perjalanan pulang jauh. Kadang tidak terkejar asar sampai rumah. Apakah jama kosor 2 rakaat atau harus 4 rakaat? Baik, menjama itu boleh dengan dikosor, gitu ya. Walaupun kita akan sudah, karena sudah berniat safar, walaupun mungkin masih masih belum berangkat, gitu ya. Jadi karena misalkan ini berangkatnya habis duhur, nyampe sana pasti maghrib nih, perjalanannya jauh, ya dimulai pemberangkatan setelah zuhur, maka zuhur langsung dijama dengan asarnya, dan memang perkiraan sampai setelah maghrib misalkan, maka tidak apa-apa dikosor ya, berarti tidak ada sholat badiahnya, nanti tidak usah badiah zuhur lagi. Kalau misalkan zuhurnya di masjid ikut imam, maka zuhur ikut imam, nanti langsung berdiri sendiri tanpa dijeda sholat sunat, tanpa dijeda zikir, tanpa dijeda doa, langsung berdiri, lalu kemudian sholat 2 rakaat ya, atau disebut dengan sholat sunat, maaf, sholat jama kosor asar 2 rakaat. Jadi jama kosor takdim ya, jama zuhur sholat asarnya ditarik ke sholat zuhur. 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat juga juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau di kosor juga boleh karena sudah berniat safar ya, sudah akan berangkat saat itu. Lanjut, saya beralih ke Zoom ya dari Wiwi. Untuk posisi makmum setelah saf pertama penuh, masbuk yang baru datang ambil posisi berdiri di mana? Sisi kanan atau tengah? Ya, di tengah ya. Afdhalul umur awsatuha. Seutama-utama jurusan adalah paling tengah. Jadi kalau ada saf baru, misalkan saat berjamaah saf pertama penuh, mau bikin di saf kedua,
mulai dari tengah. Nanti saf kedua penuh, bikin saf ketiga mulai dari tengah. Tidak ada dalil memang secara spesifik gitu ya, tetapi mengambil kepada dalil yang secara umum ya, Abdul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan dalam pertengahannya, artinya mulai dari tengah. Posisi berjamaah juga mulai dari tengah, lalu penuhi samping kanan dan kirinya, begitu ya. Begitu Ibu Wiwi. Kemudian Ibu Koni Rus juga di Zoom. Izin bertanya Ustadz, kalau dimaksud dengan tumaninah itu bagaimana? Oke, tumaninah itu dari kata itmi'nan. Itmi'nan itu artinya tenang, tentram, santai gitu ya. Dari dalam sholat ada tumaninah. Kenapa? Supaya kita tidak buru-buru, tenang. Bahkan sebagian ulama memasukkan tumaninah itu bagian dari rukun ya, seperti misalkan ruku dengan tumanina, i'tidal setelah i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, artinya tenang, tidak buru-buru ya. Bahkan di dalam di dalam kitab Fiqh Sunnah ini disampaikan bahwa ukuran tuman itu sejauh mana seukuran kita membaca minimalnya, membaca satu kali tasbih. Jadi ketika kita berdiri tidak sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd, tidak langsung sujud, tapi berdiri sejenak, tumanina. Berapa lama? Minimalnya seukuran baca subhanallah, tidak untuk baca tetapi seukuran itu. Lalu sujud pun Rasul pernah melarang ya, tiga hal yang dilarang. Salah satunya adalah sujud seperti ayam yang mematok makanannya. Di suatu kan cepat tek tek ya, sujud langsung berdiri lagi. Tapi disertai tumanina, sujud tenang, lalu kemudian ketika sujud itu tumanina. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau bacaan lain yang sudah kita bahas ya, dan 7 riwayat, atau membaca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh, atau membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Tahan dulu, minimalnya seukuran membaca subhanallah, lalu duduk antara dua sujud. Nah, itu yang dimaksud dengan tumanina ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah waktunya sudah habis, jam 6, menyambung dari apa yang disampaikan A. Semoga kita lebih memahami makna sholat ini, tidak hanya terkait dengan pelaksanaannya, tapi juga dengan hikmahnya, artinya keduanya ya. Pahami hikmahnya, maknanya, artinya, eh, apa nilai di balik sholat itu, tapi juga penting kita pahami kaifiatnya, caranya, fikihnya, karena itu yang mengantarkan ibadah kita diterima. Biar kita diterima kalau kita melaksanakan dua hal, akhlasu wa aswabuhu. Ikhlas karena Allah tujuannya, ada esensi di dalamnya, dan aswab cocok sebagaimana contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan oh ya, seperti biasa pendaftaran RCI masih dibuka sampai tanggal 20 ya. Sekarang tanggal 17, masih ada waktu ya. Nah, ke 081321202628 20081321202628. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.